dihidupkan kembali di atas buminya ini, menumpang hidup di sini, dan mudah-mudahan hari kita hari ini menjadi hari yang lebih baik lagi untuk kita bisa terus melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, berbuat baik untuk diri sendiri pastinya, dan tentunya untuk orang lain. Dan mudah-mudahan juga kita terus diberikan taufik hidayah untuk mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengerjakannya, menyampaikannya kepada orang lain. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah jazakumullah khair atas undangan dari teman-teman Baitul Ma'mur atau Masjid Baitul Ma'mur di Australia, Melbourne sepertinya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat kepada kita untuk hidup lebih baik lagi, khususnya berkaitan dengan kesehatan. Baik, bicara tentang kesehatan, sebenarnya Islam memberikan panduan-panduan yang sangat jelas tentang kesehatan, yang itu sebenarnya bermula atau berawal juga dari keharmonisasian kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini, yang berasal dari bumi ini juga bahan bakunya, yaitu tanah. Maka salah satu kata kuncinya yang berkaitan dengan kesehatan tersebut adalah bagaimana manusia itu bisa bersinergi, berharmonisasi dengan alamnya Allah ini. Kalau Bapak Ibu pernah membaca beberapa tulisan-tulisan ataupun informasi yang beredar, juga penelitian-penelitian bahwa bumi ini pun juga punya frekuensi, misalkan ya. Bumi ini pun juga punya frekuensi. Ada, saya nggak tahu angkanya berapa, tapi setiap perubahan waktu-waktu tertentu pada bumi kita ini, maka ada perubahan-perubahan frekuensi di sana. Yang disitulah kita, kalau saya membahasakannya, disuruh nge-ground, ya, nge-ground, seperti kita disuruh menetralkan, tanda kutip ya, medan gelombang elektromagnetik kita itu ke bumi ini dalam bentuk sholat. Maka sholat mulai dari subuh ya, Indonesia juga baru pukul 6 pagi di sini, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya, adalah cara-cara yang Allah berikan kepada kita untuk nge-ground ya, nyatu dengan bumi ini melalui sholat tadi. Dan waktu-waktu yang terbaik itu adalah waktu-waktu di mana frekuensi-frekuensi itu lagi fresh-freshnya. Itu sebab Nabi kita SAW menjelaskan bahwa sholat yang terbaik itu adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu ya, pada awal waktu. Nah, ini salah satu kemuliaan ya dari umat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kita ini, yang sebenarnya kalau protokol-protokol syariat ini dikerjakan, itu kita sudah mendapatkan banyak sekali keberkahan, kebaikan, dan juga manfaat-manfaat yang lain ya. Maka kalau kita belajar dari bagaimana keseharian Nabi kita SAW, maka disitulah sebenarnya letak unsur-unsur kesehatan yang paripurna ya, mulai dari kapan tidurnya Nabi, kapan bangunnya Nabi ya, kapan aktivitasnya Nabi ya, bagaimana cara makannya Nabi, seterusnya ya. Itu pasti ada kebaikan dan keberkahan di situ yang kita bisa contoh ya. Namun sayangnya memang banyak manusia-manusia zaman sekarang ya, akhirnya merasa dengan keilmuan yang dimiliki ya, itu subhanallah sudah cukup ya, sudah cukup untuk mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada. Padahal keilmuan atau ilmu yang sejati itu asalnya adalah dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW ya, dan sejarah telah membuktikan itu ya. Sebagai contoh, saya pernah menyampaikan dalam salah satu kajian Zoom saya dengan ya orang-orang kesehatan juga, saya katakan pengobatan modern yang ada saat ini, oke, kita sepakat bahwa di situ ada kebaikan-kebaikan juga yang bisa menolong orang lain. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak tertangani ya, banyak sekali hal-hal yang tidak tidak teratasi dari konsep-konsep pengobatan yang ada.
Apa buktinya? Saya tidak tahu, mungkin di sana apakah jawabannya sama, tapi di sini ya, di negeri Indonesia ini ya kurang lebih ya seperti itu mungkin ya, mungkin pikiran saya. Contoh begini, kalau Anda atau mungkin ada orang yang kena penyakit seperti darah tinggi, ya, maka jawaban ya yang didapatkan oleh seorang yang mengidap atau menderita atau memiliki penyakit darah tinggi atau hipertensi, bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh, ya, hanya terkontrol dan dia harus minum obat seumur hidup. Atau juga orang yang kena penyakit seperti autoimun atau diabetes, sama, ya, minum obat seumur hidup, ya, dan seterusnya. Apakah disalahkan itu semua? Ya tentu tidak, ya. Saya tidak mau berspekulasi mengenai apapun cerita di balik itu karena panjang ceritanya, tapi bagi saya pemikirannya adalah segini luas bumi yang Allah ciptakan dan segini banyak tumbuhan-tumbuhan obat yang Dia ciptakan di atas bumi ini, masa nggak ada satupun sih yang bisa ngobati, menyembuhkan dengan izin Allah penyakit-penyakit tersebut, gitu kan? Itu gelitikan lah, atau mungkin penasaran saya berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan, ya. Cuman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa likulli da'in dawa, bahwa setiap penyakit ada obatnya, ya. Dan ada orang yang mengetahuinya dan ada Allah memberitahunya, dan ada yang tidak mengetahuinya. Seperti wabah ini juga sama sebenarnya. Banyak orang yang anteng-anteng saja, ya, hidupnya nggak parno luar biasa, ya, ketakutan, paranoid, ya, was-was, cemas, dan seterusnya. Waspada perlu, tapi bukan dalam bentuk kekhawatiran yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan, bukan itu, ya, karena itu bukan karakter orang yang beriman. Banyak orang yang hidupnya biasa-biasa aja dengan adanya wabah ini, ya. Ada juga yang ketakutan luar biasa seterusnya. Ya, pertanyaannya kok bisa yang di sana biasa-biasa saja, gitu kan? Yang perlu kita ketahui bahwa biasanya atau umumnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang kedekatan dan keterikatan mereka dengan alam itu sangat sangat tinggi atau sangat kuat. Ketika keterikatan mereka dengan alam itu sangat kuat, maka otomatis ya alam itu mensuplai, ya, kebutuhan mereka. Ya, contoh misalkan kita bicara tentang orang-orang yang bangun subuh, kemudian mereka berzikir, yang membaca Quran, seterusnya, ya. Dengan orang yang tidur waktu subuh, itu beda nasib kalau bahasa saya, ya. Jadi Bapak sekalian, keharmonisasian dengan alam inilah sebenarnya yang Islam sudah mengajarkan, ya, dalam bentuk syariat-syariat, ya. Jadi kalau sekarang saya ditanya apa tips-tipsnya menjaga diri kita dari segala atau mungkin dari keadaan wabah seperti ini, maka jawaban saya, kembalilah pada Islam, ya, kembalilah pada agama Allah, kembalilah pada sunnah Nabi SAW, ikutinnya. Sholatnya Nabi kayak apa, wudunya Nabi kayak apa, kapan bangunnya Nabi, kapan makannya Nabi, kapan tidurnya Nabi, ya, kapan Nabi berinteraksi seterusnya, itu diikutin semua, ya. Jadi kalau itu kita kerjakan, manzilah sakinahnya kita akan dapatkan, ya, sakinah, ketenangan, ya. Karena sekarang kan banyak orang nggak tenang, gitu kan. Indonesia baru-baru ini ada kecelakaan pesawat, ya, beberapa hari yang lalu, ya. Semoga Allah ampuni mereka yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Ya, sebenarnya pelajaran besar buat kita semua, ya, yang hidup ini, bahwa yang namanya kematian, ya, mau ada wabah mau enggak, tetap aja mati aja kalau sudah waktunya, kan gitu. Itu juga sama. Jadi pemahaman seperti inilah yang tadi saya katakan. Jadi kalau ditanya bagaimana konsepnya, bagaimana konteksnya, atau bagaimana menjaga kesehatan itu, ya kembalilah pada syariat Islam, ya, kembalilah pada aturan-aturan agama ini. Setiap aturan-aturan itu yang dilanggar pasti akan muncul masalah. Apa contohnya? Tidur saja, misalkan kalau kita bicara tidur, Rasulullah SAW mengajarkan tidur kepada kita dengan pola-pola tidur tertentu, ya. Contoh, Nabi tidak tidur habis subuh, Nabi tidak tidur habis asar, Nabi tidak tidur habis maghrib menjelang isya,
ya. Ada waktu-waktu tidurnya Nabi. Kalau waktu tidur Nabi saja tidak dipatuhin, ya, bagaimana kita mau mematuhi yang lain, ya. Ada keberkahan di sana yang Allah berikan, ya, ada kebaikan di sana yang Allah berikan, ya.